Giuseppe Araya, 35 tahun dan kedua orang tuanya masih menanti kelanjutan proses hukum kasus kecelakaan lalu lintas yang mereka alami akibat ulah anak anggota Polri pada 2 Juli 2022 lalu. Ketiganya ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikemudikan anak anggota Polri di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur, hingga terluka. Giuseppe mengatakan kejadian bermula ketika mobil yang dinaiki sang ayah SM dan ibu MD mengalami mati saat dalam perjalanan melewati wilayah Kelurahan Cijantung. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, dapat saya sampaikan bahwa satu keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang ditabrak mobil dikemudikan anak anggota Polri di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur pada 2 Juli 2022 lalu mempertanyakan proses hukum kasus yang mereka laporkan. Sejak 10 Juli 2022 lalu, pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ke unit laka Satlantas Jakarta Timur. Namun hingga kini proses hukum belum beres. Giuseppe, 35 tahun, korban kecelakaan, mengatakan bahwa kasus yang mereka alami bermula ketika mobil yang dinaiki ayah dan ibunya mengalami mati mesin atau mogok di Jalan R.A. Fadilah pada 2 Juli 2022 lalu sekira pukul 12:30 malam. Ketika itu Giuseppe bersama ayah dan ibunya berusaha memperbaiki mesin kendaraan di lajur kanan Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Cijantung. Namun saat sedang memperbaiki mesin tersebut, dari arah belakang melaju mobil dikemudikan anak anggota Polri berinisial ARP lalu menabrak ketiga korban. Akibatnya Giuseppe kini mengalami luka permanen atau menjadi penyandang disabilitas karena ia sudah tidak bisa lagi berjalan normal seperti sedia kala. Untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, Giuseppe harus berjalan menggunakan alat bantu tongkat. Sementara untuk sang ayah ketika kejadian mengalami luka belikat retak dan ibu mengalami luka retak di bagian tengkorak. Kini pihak keluarga Giuseppe masih menanti proses hukum penyidikan dari penyidik unit laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Menurut pihak keluarga, anak anggota Polri berinisial ARP sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh unit laka Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Namun hingga kini pelaku tidak ditahan dan berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pihak keluarga berharap kasus segera bergulir di tingkat pengadilan agar mereka dapat mendapat keadilan. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Giuseppe Araya, korban kecelakaan. Ya, kalau awal kejadian itu kejadian tanggal 2 Juli ya, 2022 tahun lalu. Jadi pada saat itu saya ada diinfo oleh orang tua kalau mobilnya itu mogok. Kejadian di Jalan R.A. Fadilah di Jantung. Nah kebetulan saat itu karena kontrakan saya dekat, saya ke lokasi. Gak lama saya datang, saya hanya baru sebentar melihat kondisi mobil. Saya minta tolong ayah saya untuk starter. Ternyata dari belakang mobil ayah saya udah ditabrak oleh yang lokasi itu kan ditabrak. Kemudian saya ditabrak karena di mobil itu ada ibu saya. Mobil itu agak terpental hampir ke separator tengah jalan, hampir ke arah berlawanan ya, arah berlawanan dari jalan. Kemudian saya terpental ke tengah jalan. Saya cuma nyari ibu saya. Saya cari ibu saya lihat ayah saya udah terkapar di trotoar, di tengah trotoar di jalan Cijantung itu. Nah kemudian ibu saya keluar dari mana? Ibu saya keluar dari mobil nyari ayah saya. Dia bilang, "Mak, tolong cari papi dulu." Akhirnya ketahuan dia tahu lokasi ayah saya di mana. Sudah terkapar lah, saya terkapar. Kemudian pertama dibawa lah orang tua duluan, ayah dan ibu saya ke rumah sakit oleh warga sekitar. Nah saya kebetulan di situ karena saya belum menghubungi istri saya cari orang untuk bantu mencarikan kacamata dari teman saya. Kemudian saya telepon istri datang, saya minta dibawa
ke rumah sakit. Kebetulan dari situ ada orang yang nolong dari kurir logistik yang sedang lewat di lokasi tersebut. Akhirnya saya dibawa ke RSUD Pasar Rebo. Saya mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Pasar Rebo, tetapi karena ternyata kaki saya ini mengalami cedera yang cukup parah ya, dalam tanda kutip cukup parah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.